Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan, sahabatku sekalian. Kali ini kita akan coba menelusuri jalan dari wilayah utara Cianjur ke wilayah selatan Cianjur. Nah, mungkin bagaimana perjalanannya dan juga keseruannya sepanjang jalan. Teman-teman ikuti terus perjalanannya sampai selesai. Jadi perlu teman-teman ketahui secara geografis dari wilayah utara ke selatan lumayan cukup jauh sekali teman-teman. Dan kali ini yang akan kita tempuh yaitu yang pertama, kita start dari Kecamatan Cibeber, kita berkumpul, kemudian kita akan melewati Kecamatan Campaka dan juga akan melewati Kecamatan Sukanagara. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini bentar lagi masuk ke Kecamatan Sukanagara. Nah, itu di depan ada gapura, ini perbatasan kecamatan antara Campaka dan Sukanagara. Dan kali ini kita sudah menyampai di Kecamatan Sukanagara, yaitu kecamatan yang ketiga yang akan kita lalui pada saat perjalanan ini. Jadi seperti ini perjalanannya teman-teman, dikelilingi oleh alam yang hijau, kemudian kebun teh yang terhampar di perbukitan, dan juga jalannya untuk sekarang udah lebih oke teman-teman. Jadi perjalanan kali ini mungkin bisa dikatakan lebih nyaman daripada perjalanan-perjalanan sebelumnya ketika melewati jalur ini teman-teman. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah ibu kota Kecamatan Sukanagara. Dan ini Kecamatan Sukanagara ini adalah mungkin salah satu kota kecil yang ada di selatan Kabupaten Cianjur. Nah, seperti yang tampak di depan layar teman-teman, ini mungkin kawasan ekonomi sekitaran Kecamatan Sukanagara. Mungkin kiri kanan banyak toko-toko yang menyajikan berbagai macam kebutuhan gitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk pusat keramaian yang ada di Kecamatan Sukanagara yang kebetulan hari ini kita lewati juga gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin nanti akan menelusuri jalan ini juga, jadi untuk saat ini perjalanannya bisa dikatakan lebih ringan gitu, lebih ringan dan juga lebih bersahabat untuk perjalanannya. Nah, jadi seperti itu perjalanannya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita keluar dari zona keramaian, kita akan masuk kembali ke sekitaran alam yang sangat hijau dan juga perbukitan-perbukitan yang terhampar oleh tumbuhan teh itu yang masih hijau, karena di sini areanya area ketinggian teman-teman, jadi lumayan agak sejuk gitu. Nah, ini teman-teman karena cuacanya agak mendung dan kebetulan ini ada sedikit turun hujan juga, walaupun gak lebat, cuman ya gerimis-gerimis sedikit gitu. Jadi jalannya agak sedikit licin, jadi perlu hati-hati juga gitu, karena mungkin sekalipun jalan yang sudah diperkeras, kalau kurang hati-hati ya kita bisa lost control juga gitu teman-teman. Nah, waduh teman-teman, seperti yang ada di layar, bukit-bukit yang menjulang tinggi terlihat sangat hijau oleh tumbuhan teh
yang terhampar gitu. Oke teman-teman, kita nikmati dulu nih perjalanannya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kini sudah masuk ke kecamatan Pagelaran sehabis barusan melewati kecamatan Sukanagara. Dan ini kecamatan Pagelaran mungkin sebagai ibu kota kecamatannya yang nampak terlihat keramaiannya seperti ini teman-teman. Jadi tadi sehabis melewati perbukitan kebun teh dan kini masuk kecamatan Pagelaran, dan untuk trek ataupun jalannya sama gitu. Kita berada di lereng-lereng perbukitan. Tapi ketika masuk ke wilayah ibu kota kecamatan mungkin tidak lagi ada di lereng perbukitan gitu. Karena secara kontur daerahnya beda gitu. Oke teman-teman sekalian, kali ini mungkin ini sudah masuk ke kecamatan yang lainnya lagi. Mungkin setelah menghabiskan perjalanan dari kecamatan Pagelaran, kita masuk ke kecamatan Tanggeng teman-teman. Nah ini secara wilayah ini sudah masuk kecamatan Tanggeng teman-teman. Jadi untuk kecamatan Tanggeng sebenarnya
secara lokasi ataupun daerah sama ya seperti pada daerah-daerah yang lainnya, karena gambaran secara umum daerah-daerah ataupun lokasi yang kita lalui, kecamatan-kecamatan dari mulai masuk kecamatan Cibeber ke arah sini secara umum sama gitu, daerahnya daerah perbukitan gitu teman-teman. Cuman di sebagian wilayah mungkin ada hutan lindungnya juga, dan juga ada yang dioptimalkan sebagai perkebunan juga gitu. Cuma untuk perkebunannya rata-rata yang dipergunakan yang dioptimalkan adalah perkebunan teh gitu. Karena perkebunan teh itu mungkin dulu ketika masih zaman kolonial penjajah pun kebun tersebut sudah ada. Mungkin itu sekarang udah generasi keberapa gitu. Jadi sudah ada warisan dari kolonial penjajahnya pun sudah ada perkebunan di wilayah selatan Cianjur. Nah ini teman-teman sebelah kiri tampak mungkin ketika kemarin puncak-puncaknya musim hujan dan terjadi pergeseran tanah dan juga longsor. Nah ini mungkin salah satu titik yang terkena longsoran gitu teman-teman, yang longsor. Cuman ya untuk jalannya alhamdulillah masih aman gitu, jadi hanya longsoran dari pinggir yang menimpa ke badan jalan, tapi itu semua ya sudah beres, sudah bisa diatasi gitu teman-teman. Karena untuk sekarang mungkin musim penghujan bukan lagi puncak-puncaknya gitu, cuman masih tetap secara intensitas hujannya pada saat ini tetap masih volumenya masih besar juga gitu teman-teman. Nah itulah mungkin salah satu titik yang terkena longsor gitu. Mungkin banyak titik-titik yang lainnya gitu teman-teman. Nah ini teman-teman salah satu titik longsor yang ini terjadi beberapa tahun yang lalu gitu, sampai ini memutus jalur antara selatan dan utara, sehingga jalur selatan dan utara itu dialihkan untuk sementara ketika masa-masa perbaikan di titik yang barusan dilewati itu teman-teman. Karena mungkin untuk akses selatan ke Cianjur tidak cuman ini satu-satunya, cuman sebagai akses yang utamanya adalah jalur ini gitu, jalur yang dilalui pada saat ini. Nah ini teman-teman, jadi kalau teman-teman melewati jalur sini ya harus hati-hati juga, karena mungkin kalau kita kurang hati-hati sebelahnya waduh teman-teman, jurang sangat tinggi sekali gitu, mungkin ke bawah jurang, dari atas juga bukit gitu. Karena memang seperti itu teman-teman kontur di daerah selatan ini. Nah seperti ini teman-teman, nampak di pinggirnya mungkin ada tanah yang digali, karena itu mungkin ada proyek gitu, lagi ada galian fiber optik, sehingga nampak gundukan-gundukan tanah di pinggir yang belum dirapihkan oleh para pekerja. Mungkin sebagian sudah dirapihkan gitu. Nah seperti ini teman-teman untuk perjalanannya, untuk lalu lintasnya ke wilayah selatan mungkin tidak terlalu ramai gitu, hanya mungkin sekali kita bertemu dengan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 gitu. Mungkin kalaupun musim-musim kayak musim lagi mudik kayak lebaran gitu, mungkin jalur ini ramai sekali gitu. Nah saat ini kan mungkin belum musim-musimnya jalur seperti itu gitu, sehingga lalu lintasnya ya cukup lengang sekali gitu. Jadi untuk menikmati perjalanannya kita bisa menikmati sekali gitu, selain jalannya yang halus mulus, kemudian sekitaran di jalan juga sangat hijau gitu. Jadi rasa sejuk, kemudian udara yang asri sangat terasa sekali gitu. Nah ini sudah melewati ibu kota kecamatan itu Cibinong teman-teman. Jadi ini akan masuk ke kecamatan Sindang Barang gitu. Mungkin sehabis melewati trek ini kita akan masuk kecamatan Sindang Barang. Nah ini mungkin jalannya agak datar, cenderung menurun itu teman-teman, sehingga untuk kendaraan mungkin
kalau dari arah sini ya lebih ringan gitu karena menurun gitu. Selain jalannya yang berkelok-kelok mungkin, dan juga menurun, sehingga tampak tidak terlalu bermasalah gitu untuk kendaraan yang turun gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian, mungkin perjalanan gambaran secara umum dari wilayah utara ke selatan mungkin pada saat ini seperti itu gitu. Jadi pada saat sekarang ini perjalanannya mungkin bisa dikatakan lebih ringan, dan untuk jalan pun lebih bersahabat teman-teman, karena untuk menempuh dari utara ke selatan beda dengan beberapa tahun yang lalu gitu. Mungkin kita terasa lelah, capek. Untuk saat ini insya Allah teman-teman ya mungkin tidak terlalu capek gitu, karena mungkin jalannya lebih bersahabat gitu teman-teman. Nah, oke, untuk teman-teman sekalian mungkin kalau teman-teman mau mencobanya, silahkan teman-teman untuk menelusuri jalan ini, karena untuk jalannya insya Allah gitu teman-teman tidak akan melelahkan untuk perjalanan lewat jalur sini, mungkin tujuan wilayah selatan gitu, karena tujuan wilayah selatan banyak sekali gitu. Nah, seperti itulah teman-teman jadi perjalanannya. Baik teman-teman sekalian, mungkin ini sudah masuk kecamatan Sindang Barang, dan untuk perjalanannya mungkin kita akan akhiri sampai di kecamatan Sindang Barang. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mungkin menyaksikan perjalanannya. Mungkin sampai berjumpa kembali nanti di lain waktu dan juga kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.